Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita. Terakhir yang kita sebutkan adalah terkait dengan nawaqidul wudu, pembatal wudu. Telah kita sebutkan beberapa. Yang pertama adalah al-kharij minas sabilain, apa yang keluar dari dua jalan. Yang dimaksud di sini adalah al-qubul wad dubur, kemaluan dan juga dubur. Baik. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan ini akan membatalkan wudu, baik itu bentuknya cairan ataupun bukan cairan, ataupun bahkan hanya sebatas hawa ataupun angin. Namun di sana para ulama menyebutkan beberapa permasalahan yang dikecualikan. Di antaranya adalah al-hawa al-kharij min farjil mar'ah, udara ataupun angin yang keluar dari kemaluan seorang wanita. Misal seorang wanita sedang ruku ataupun sujud, kemudian mengeluarkan angin dari kubulnya, maka yang demikian itu tidaklah membatalkan wudu sebagaimana dijelaskan oleh Majelis Ulama Saudi Arabia. Ini yang dikecualikan oleh mereka para ulama rahimahumullah taala. Namun selain daripada itu maka membatalkan wudu. Baik. Yang keluar dari kemaluan yang telah kita sebutkan adalah yang pertama, baik dari laki-laki ataupun kaum wanita, yaitu air kencing. Kemudian terkhusus pada kaum wanita adalah darah, entah itu darah haid ataupun darah nifas ataupun istihadah. Kemudian keputihan juga membatalkan wudu, namun keputihan ini bukan sesuatu yang najis. Kemudian kelembaban pada kemaluan seorang wanita juga termasuk dari pembatal wudu, bila mana ini bukan sebuah keringat, akan tapi sesuatu yang keluar dari jalan rahim. Dan ini tidak membatalkan, dan ini adalah sesuatu yang suci, sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, rutubati farjal mar'ah tahiratun lakinnaha tangkidul wudu. Kelembaban pada kemaluan seorang wanita itu suci, akan tetapi hal itu membatalkan wudu. Kemudian selanjutnya telah kita sebutkan adalah tidur yang lelap, bukan cuma sebatas mengantuk. Yang telah kita sebutkan juga adalah yang termasuk dari pembatal wudu. Namun hal ini khilaf di antara para ulama, yaitu memegang kemaluan. Para ulama khilaf dalam masalah terkait dengan memegang kemaluan. Ada yang mengatakan membatalkan wudu, ada yang mengatakan tidak membatalkan wudu.
Ada yang mengatakan membatalkan wudu apabila memegangnya dengan syahwat. Tapi kemarin kita menyebutkan satu permasalahan, yaitu terkait dengan apakah seorang wanita apabila dia menceboki putrinya ataupun putranya, wudunya batal karena dia memegang kemaluan anaknya. Kemarin kita sampaikan bahwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan bahwa hal itu tidaklah membatalkan wudu. Namun setelah ana baca kembali, beliau rahimahullah taala adalah termasuk dari ulama yang berpendapat bahwa memegang kemaluan tanpa syahwat itu tidak membatalkan wudu. Memegang kemaluan tanpa syahwat itu tidak membatalkan wudu. Artinya di sini barakallahu fikunna bahwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala berpendapat ketika seorang ibu menceboki putrinya ataupun putranya setelah dia berwudu, hal itu tidak membatalkan wudu dikarenakan sang ibu ketika memegang kemaluan tersebut tidaklah berdasarkan syahwat. Baik, kalau kemarin kita sebutkan di ujungnya saja, namun setelah saya baca kembali ternyata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwa memegang kemaluan tanpa syahwat itu tidak membatalkan wudu. Memegang kemaluan tanpa syahwat itu tidak membatalkan wudu, sehingga memegang kemaluan anak kecil ketika menceboki misalnya baik laki-laki ataupun perempuan tanpa syahwat, maka hal itu tidak membatalkan wudu. Wallahu alam bissawab. Baik. Kalimat yang pernah Anda bacakan adalah idza wada'atil mar'atu tiflaha aw tiflataha wa masatil farja fa innahu la yajibu 'alaiha al-wudu wa innama taghsilu yadayha faqat. Apabila seorang wanita dia menceboki putranya ataupun putrinya, kemudian ternyata dia memegang kemaluannya, maka hal itu tidak mewajibkan bagi sang ibu tadi, sang wanita tadi untuk mengulangi wudunya. Tetapi dia hanya diperintah untuk mencuci kedua tangannya saja. Tip. Ini yang kemarin Ana bacakan. Ternyata setelah dibaca ulang dan dibaca lebih panjang, bahwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala adalah termasuk dari orang yang ataupun dari ulama yang berpendapat bahwa memegang kemaluan tanpa syahwat tidak membatalkan wudu, sehingga di sini lanjutannya adalah kemungkinannya bahwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala berpendapat dengan ini karena seorang ibu tidak mungkin memegang kemaluan anaknya dibarengi dengan syahwat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian selanjutnya dari pembatal wudu adalah memakan daging unta. Memakan daging unta ini juga membatalkan wudu. Memakan daging unta ini juga membatalkan wudu. Jadi kalau ada orang bertanya apa sebabnya dan apa hikmahnya, maka sebab ataupun hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan bila mana seorang dia memakan daging unta maka dia diperintah untuk wudu kembali, namun apabila dia makan daging kambing dia tidak diperintah untuk wudu kembali. Jadi daging unta ini baik mentah ataupun matang, baik direbus ataupun digoreng ataupun dibakar ataupun dimasak dengan cara yang lain. Jadi entah itu dagingnya ataupun lemaknya ataupun yang lainnya. Baik. Kemudian terkait dengan hal ini pula sebagian ulama menyebutkan bahwa apabila seorang memakan kuah dari masakan daging unta, apakah kuah ini juga termasuk dari pembatal wudu? Ada yang mengatakan tidak termasuk dari pembatal wudu karena lafadznya adalah memakan daging unta. Ada yang mengatakan bahwa termasuk dari pembatal wudu karena dalam kuah tersebut ada serat-serat ataupun yang ada sesuatu dari daging unta tersebut, walaupun sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat kecil, sesuatu yang sangat sedikit. Dan wallahu a'lam bishawab,
Ini adalah pendapat yang lebih menenangkan hati, karena ketika kita memasak sebuah daging misalnya dan diberi kuah, pasti kuah tersebut terasa apa? Rasa daging, menunjukkan bahwa pada kuah tersebut ada dagingnya, walaupun sesuatunya sangat sedikit. Tapi memakan daging unta ini membatalkan wudu qaliluhu wa katsiruhu, banyak ataupun sedikitnya. Banyak ataupun sedikitnya. Kemudian dari pembatal wudu juga adalah ar-riddah, yaitu keluarnya seorang dari agama Islam. Entah itu dengan kekufuran ataupun dengan kesyirikan. Dengan kekufuran, misal seorang habis berwudu, dia mencela Rasul atau mencela Allah Subhanahu wa taala, atau mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mencela agama Islam, maka hal ini membatalkan wudu dia. Bukan cuma sebatas wudu saja, akan tetapi membatalkan seluruh amalan dia. Yang kedua, kesyirikan. Kesyirikan. Seorang habis berwudu, dia melakukan kesyirikan, maka hal ini juga membatalkan wudu dia. Misal ada seorang, dia bersolawatan ataupun pujian-pujian yang padanya mengandungi kesyirikan, kesyirikan. Maka ketahuilah bahwa bila orang tersebut bersolawatan dengan solawat tadi ataupun yang semisalnya, maka wudunya batal. Baik. Kenapa? Karena dia telah keluar dari agama Islam, melakukan sebuah kesyirikan ataupun melakukan sebuah kekufuran. Kemudian selanjutnya dari pembatal wudu adalah zawalul aqli, hilangnya akal. Entah itu dengan gila, al-junun, ataupun dengan ighma, yaitu pingsan. Seorang habis berwudu kemudian pingsan, walaupun 5 menit, maka pingsan ini membatalkan wudu dia. Walaupun cuma 2 menit, maka pingsan ini membatalkan wudu dia. Seorang habis berwudu, dia kemudian hilang akalnya ataupun gila, maka wudunya batal. Wallahu alam bissawab. Baik, apakah dengan memegang sesuatu yang najis ini membatalkan wudu? Tidak. Karena memegang sesuatu yang najis itu bukan sesuatu ataupun bukan dari pembatal wudu. Namun harus dibersihkan ataupun harus dihilangkan najis tersebut dari tangannya apabila dia memegang najis tersebut. Dan apabila dia terkena najis pada salah satu dari bagian tubuhnya, maka harus dihilangkan. Ini apabila dia mau menegakkan sholat. Karena termasuk dari syarat sholat adalah izalatun najasah, menghilangkan najis dari badannya, pakaiannya, dan tempat yang akan dia gunakan untuk menunaikan ibadah sholat tersebut. Ini dari pembatal wudu yang ada. Kemudian kita akan masuk qabla dzalik, sebelum kita masuk kepada permasalahan selanjutnya adalah hal istimalul mar'ah, apakah seorang wanita apabila memakai seperti minyak rambut atau pewarna bibir, yaitu lipstik ataupun yang semisalnya, hal itu membatalkan wudu? Apakah hal ini apabila seorang wanita memakai minyak rambut yang tebal, ini minyak rambutnya dia memakai dengan jumlah yang banyak, atau dia memakai lipstik pewarna bibir, apakah hal itu termasuk dari pembatal wudu? Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah ditanya terkait dengan permasalahan seperti ini. Kata beliau rahimahullah taala, la yubtilul wudu wa la yubtilus siyam. Hal ini tidak membatalkan wudu dan juga tidak membatalkan puasa.
Kalau seorang wanita sedang berpuasa kemudian dia memakai lipstik, maka apa? Hal tadi tidak membatalkan apa? Wudu dia. Atau tidak membatalkan apa? Puasa dia. Wallahu alam bissawab. Artinya barakallahu fikunna bahwa pembatal-pembatal wudu itu sangat terbatas. Seperti yang telah kita sebutkan, ada 7 dari pembatal-pembatal wudu. Yang pertama adalah apa yang keluar dari dubur. Yang kedua adalah apa yang keluar dari kubul. Kemudian yang ketiga adalah tidur yang nyenyak. Kemudian yang keempat adalah memegang kemaluan. Dan ini dalam keadaan seperti telah kita sebutkan. Kemudian yang kelima adalah memakan daging unta. Yang keenam adalah zawalul akal, hilangnya akal. Dan yang terakhir adalah ar-riddah ataupun keluarnya seseorang dari agama Islam. Ini 7 pembatal wudu yang dalil-dalilnya apa? Kuat. Wallahu alam bissawab. Baik, kita masuk kepada permasalahan selanjutnya, yaitu mandi suci. Mandi suci. Mujibatul ghusli, yang mewajibkan seorang itu mandi. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan beberapa hal yang termasuk dari penyebab-penyebab seseorang harus mandi. Yang pertama, penyebab seorang harus mandi adalah inzalul manni bisyahwatin yaghdatan aw manaman, keluarnya mani dengan syahwat, dia sadar ataupun dalam keadaan tidur. Dia tidak tidur ataupun dalam keadaan apa? Tidur. Kalau seorang mengeluarkan mani dengan syahwat ketika dia tidak tidur ataupun tidur, maka ini harus apa? Harus mandi. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, lakinnahu fil manam yajibu alaihi al-ghuslu wa in lam yahus bisyahwati. Tetapi terkhusus dalam masalah ketika seorang itu tidur, maka kalau dia mendapati mani, dia harus mandi. Walaupun dia tidak merasa bahwa ataupun walaupun keluarnya tidak dengan syahwat. Walaupun keluarnya tidak dengan syahwat. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan bahwa keluarnya mani karena syahwat ini harus mandi, baik dia tidur ataupun tidak tidur. Terkhusus apabila seorang dia tidur kemudian dia mendapati bahwa dirinya keluar mani walaupun tanpa ada syahwat ataupun dia tidak merasakan, atau yang misalnya dia tidur pagi-pagi ternyata mendapati di celananya atau di pakaiannya ada mani. Baik, maka dia harus Dia harus mandi. Fa idza kharaja minhu al-manni bi syahwatin wujiba alaihi al-ghuslu bi kulli hal. Maka apabila keluar mani dari seorang dengan sebuah syahwat, wajib bagi dia untuk mandi dalam keadaan apapun. Bi kulli hal. Baik. Dengan keadaan apapun keluarnya, maka dia harus mandi. Entah itu dengan jima ataupun dengan yang lainnya. Yang kedua, yang termasuk dari pembatal wudu atau termasuk dari hal-hal yang mewajibkan bagi seorang untuk mandi, laki-laki ataupun perempuan, adalah al-jima'. Baik. Idza jama'a ar-rajulu zawjatahu wajaba 'alaihi al-ghusl. Apabila seorang laki-laki, seorang suami menggauli istrinya, maka wajib bagi dia untuk Untuk mandi. Walaupun tidak mengeluarkan mani. Mani.
Bahkan di sana disebutkan oleh para ulama, ada yang berpendapat walaupun hanya sebatas bertemu saja, menempel saja, dua khitan ataupun dua kemaluan itu cuma sebatas nempel, itu juga apa? Harus mandi. Ada yang berpendapat demikian. Ini dibangun di atas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzal talqa hitanani faqad wajabal ghuslu." Apabila dua khitan sudah bertemu, maka apa? Wajib mandi. Walaupun bertemu hanya sebatas apa? Nempel saja. Tidak dimasukkan. Sebagian ulama mengatakan apa? Harus mandi walaupun cuma sebatas nempel saja. Ada yang menambah diwajibkan mandi apabila apa? Sudah masuk walaupun baru sedikit saja yang masuk. Ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina su'abihal arba' tsumma jahadaha faqad wajabal ghuslu." Apabila seorang laki-laki duduk di antara su'abihal arba', di antara empat cabang, maksudnya di sini adalah kinayah, ungkapan kiasan bagi seorang yang menggauli istrinya. Kemudian dia melanjutkannya, maka dia harus mandi. Dia cuma duduk kemudian melanjutkan, itu kemudian memasukkan, maka dia harus mandi walaupun tidak mengeluarkan mani. Nah, di sini barakallahu fikuna, akhwati fillah innallaha Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan jima ada beberapa penjelasan. Yang pertama, jima dengan keluarnya air mani. Ini sudah jelas. Yaitu harus mandi. Yang kedua, tidak keluarnya air mani tapi sudah masuk. Ini juga sudah jelas, harus mandi. Kemudian terkait dengan yang ketiga adalah cuma sebatas menempel. Terkait dengan cuma sebatas menempel, di sini ada khilaf, ada yang mengatakan wajib mandi, ada yang mengatakan tidak wajib mandi. Namun dibangun di atas dalil yang ada, idzal talqa hitanani faqad wajabal ghuslu. Apabila sudah bertemu dua hitan maka wajib untuk mandi. Hadis ini menunjukkan bahwa walaupun cuma sebatas nempel itu juga diwajibkan untuk mandi. Wallahu alam bissawab. Kemudian asalis yang ketiga adalah khuruju damil haid wan nifas. Keluarnya darah haid dan darah nifas. Keluarnya darah haid dan darah nifas. Keluarnya darah haid dan darah nifas ini juga termasuk dari penyebab seorang itu mandi. Jadi di sini terkhusus adalah kaum wanita, karena kaum laki-laki tidak mengeluarkan darah haid ataupun darah nifas. Seorang wanita kalau mengeluarkan darah haid, maka ketika sudah berhenti dia harus mandi suci. Dan begitu pula seorang wanita yang nifas, kalau sudah berhenti atau sudah sampai pada batasan waktu tertentu, maka sudah harus wajib mandi. Nanti kita sebutkan permasalahan kapan ataupun berapa batasan waktu seorang wanita nifas. Ada yang menjelaskan maksimal paling banyak itu 40 hari. Artinya kalau sudah 40 hari walaupun keluar air, walaupun keluar darah, tetap diwajibkan untuk mandi suci, dan darah itu terhitung bukan darah nifas tetapi darah istihadah. Ada yang menjelaskan demikian. Kemudian ada yang beri batasan yaitu 60 hari. Kalau sudah sampai 60 hari, maka seorang wanita yang nifas dia diwajibkan untuk mandi. Mandi. Dan kalau seandainya pada hari ke-61 ternyata masih keluar darah, maka hari ke-61 itu dihitung sebagai istihadah, bukan sebagai darah nifas lagi. Nanti kita sebutkan permasalahannya pada babnya ataupun pada tempatnya. Wallahu alam bissawab. Di sini kita hanya ingin menyebutkan bahwa termasuk dari penyebab seorang itu harus mandi adalah keluarnya darah haid dan keluarnya darah nifas. Di sana ada permasalahan, yaitu apakah seorang laki-laki, maaf ini bahasanya memang seperti ini, apakah seorang laki-laki yang onani ataupun seorang wanita yang masturbasi dia diwajibkan untuk mandi? Dia diwajibkan untuk Untuk mandi. Bila mana mengeluarkan mani maka diwajibkan untuk mandi. Bila mana mengeluarkan mani maka diwajibkan
mandi. Seorang laki-laki dia onani misalnya, kemudian apa? Keluar mani, maka wajib untuk mandi. Seorang wanita dia misalnya masturbasi, kemudian apa? Mengeluarkan mani, maka juga apa? Wajib untuk mandi. Namun apabila tidak mengeluarkan mani, maka apa? Tidak diwajibkan bagi dia untuk mandi. Di sana ada sebuah permasalahan yang pernah ditanyakan kepada Lajnah Daimah terkait dengan seorang wanita yang memasukkan jarinya ke lubang rahimnya ataupun kemaluannya. Apakah hal itu membatalkan? Apakah hal itu mewajibkan bagi wanita tersebut untuk mandi? Kata Lajnah Daimah, idza hasala dzalik, idza hasala ma dzukir fala yajibu ghuslu. Apabila memang terjadi seperti itu, maka apa? Tidak wajib untuk mandi. Namun terkait di sana adalah disebutkan apabila seorang wanita memasukkan jarinya ke kemaluannya ketika istinja ataupun apa? Ataupun yang lainnya. Bukan bentuknya adalah masturbasi, tapi sifatnya untuk yang lainnya. Jadi di sini Lajnah Daimah mengatakan apa? Tidak diwajibkan bagi wanita tersebut untuk apa? Mandi janabah. Yang diwajibkan untuk mandi janabah apabila yang masuk itu adalah kemaluan laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa hal yang mewajibkan seorang insan untuk mandi suci ataupun apa? Mandi janabah. Adapun sifat mandi janabah, sifat dari mandi janabah, tata cara mandi janabah. Yang pertama, sebelum kita masuk kepada dalil-dalil yang ada, saya akan bacakan ataupun qabla dalik, lebih baiknya kita baca hadis-hadis Rasulullah SAW terlebih dahulu. Ada beberapa kaifiyah ataupun tata cara mandi janabah yang datang dari istri-istri Rasulullah SAW ataupun sahabiah radhiyallahu taala anhunna. Yang pertama adalah hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha terkait dengan mandi janabah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ataupun yang dilakukan oleh beliau SAW. Yang pertama beliau lakukan adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza tasala minal janabati yabda'u fayasilu yadayhi. Yang pertama beliau lakukan mencuci kedua tangannya. Kemudian wayasilu farjahu, mencuci kemaluannya. Tsumma yatawaddau wudu'ahu lis-shalah. Setelah itu berwudu untuk apa? Sebagaimana wudunya seorang mau sholat. Kemudian menyiramkan summa ya'khudul ma fayadkhulu asabiyahu fi usulil sya'ri. Kemudian beliau mengambil air dan menyela-nyela dengan jarinya ke rambut-rambutnya. Supaya apa? Supaya air tersebut sampai kepada pangkal rambut ataupun sampai kepada kulit kepala. Hatta idza ra'a annahu qad istabra'a, maka bila beliau memandang bahwa sudah bersih ataupun sudah sampai kepada apa yang diinginkan, beliau hafana ala rasihi salasa hafanat, menyiram pada kepalanya 3 kali siraman. Tsumma afada ala sa'iri jasadihi. Setelah itu beliau menyiram seluruh jasad ataupun seluruh tubuhnya. Tsumma ghassala rijlaihi, yang paling terakhir adalah beliau mencuci kedua kakinya. Ini hadis yang pertama. Tata cara yang pertama adalah kita mencuci kedua tangan, kemudian mencuci kemaluan. Setelah itu berwudu dengan wudu sempurna. Setelah itu berwudu dengan wudu apa? Yang sempurna. Yaitu lengkap dari berkumur sampai apa? Mencuci kaki. Setelah itu mengambil air dan menyela-nyela ke rambut-rambutnya dengan jari-jari beliau ataupun dengan jari-jari kita. Kalau kita yang mandi dengan jari-jari kita, kita sela-sela rambut kita dengan apa? Dengan air. Sampai kita merasa bahwa air tersebut sudah sampai kepada pangkal rambut ataupun sampai kepada kulit kepala.
Setelah itu kita menyiram kepala kita 3 kali siraman. Kemudian setelah 3 kali siraman kita menyiram seluruh badan kita. Setelah itu kita mencuci kedua kaki kita. Selesai. Ini mandi apa? Janabah. Di sini tidak disebutkan memakai apa? Memakai bidara ataupun yang semisalnya. Kalau sekarang misalnya sabun ataupun sampo. Artinya tidak disyaratkan bagi seorang yang mandi junub ataupun mandi suci harus memakai sampo, harus memakai sabun. Baik. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah taala juga menyebutkan yakfi sabul ma wa isbahuhu 'alal badan fi ghusl janabah wal haid wan nifas. Tidak diharuskan bagi orang yang mandi junub ataupun mandi suci haid untuk tadliqul jism, yaitu apa? Menggosok-gosok badannya. Tidak diharuskan, harus apa? Kakinya dibersihkan sampai benar-benar bersih misalnya. Tidak diharuskan demikian. Namun bisa mencukupkan hanya sebatas menyiramkan air ke seluruh badannya saja. Artinya apa? Barakallahu fikunna. Artinya kalaupun cuma sebatas seperti yang kita sebutkan tadi, mencuci kedua tangan, kemudian mencuci kemaluan, kemudian berwudu seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu apa? Menyela-nyela rambut dengan air. Setelah itu menyiramnya, kemudian apa? Menyiram seluruh badan. Setelah itu mencuci kedua kaki. Ini adalah apa? Apa yang diajarkan oleh Rasul SAW. Artinya tidak harus memakai sabun, tidak pula harus memakai apa? Sampo. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin beliau mengatakan al-ghuslul wajib alladzi yakfi, mandi wajib yang paling sedikitnya yang yakfi anta umma jami'a badanika bil ma. Engkau menyampaikan, meratakan air kepada seluruh badanmu. Sawa'un bada'at bir ra'si aw bis sadri aw bid dhahri aw bi asfalil badan. Sama saja engkau menyiramnya langsung dari kepala atau dari dada atau dari punggung atau bahkan dari bagian badan paling bawah ataupun bahkan dari bagian badan paling bawah. Baik. Au in ghamasta fi birkatin, atau engkau mencebur ke kolam wa kharajta minha, dan engkau kemudian keluar dari kolam tersebut, yaitu engkau naik dari apa? Kolam tersebut bin niyatul ghusli. Ini semua dengan niatan apa? Mandi. Baik. Syekh rahimahullah taala menyebutkan walaupun kita cuma sebatas menyiramkan air ke seluruh badan kita, 1 gayung, 2 gayung, 3 gayung, 3 gayung misalnya, kita siramkan ke seluruh badan kita. Gayung pertama biur, yang kedua, yang ketiga, dan air tersebut sudah sampai kepada seluruh badan kita, maka apa? Ini kalau kita niatkan mandi suci, ini juga apa? Terhitung sebagai mandi suci. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kamu mau mengawali dari kepala dulu, atau mengawali dari dada dulu, atau dari punggung, atau dari badan bagian bawah, itu apa? Sama. Atau hanya sebatas misalnya seorang junub, dia cuma nyebur di kolam kemudian naik lagi. Biur, nyebur kemudian langsung naik. Kalau niatnya mandi junub, ini juga terhitung sebagai mandi junub. Kemudian kata Syekh dalam kitab tersebut, wal wudu fil ghusli sunnatun. Adapun wudu dalam mandi janabah itu hukumnya sunnah. Mandi dalam wudu dalam mandi janabah itu hukumnya sunnah. Bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullah taala juga menukilkan hal yang demikian dari para ulama. Laisa biwajibin, bukan sebuah kewajiban. Wa yusannu qabla ayyaktasila, dan yang disunahkan itu juga sebelum mandi. Wa idza tasala fala hajata ilaihi maratan tsaniyah. Namun dan bila mana orang tersebut sudah mandi namun belum berwudu, maka dia tidak perlu untuk wudu. Kenapa? Li'annahu lam yasbut an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu yatawadda ba'da ihtisalihi. Karena tidak ada dalil, tidak ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berwudu setelah mandi. Baik. Di sini yang telah kita bacakan 2 kaifiyah. Kaifiyah yang pertama, tata cara yang pertama adalah
yang datang dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu cara yang pertama yaitu seorang mencuci kedua tangannya, kemudian mencuci kemaluannya, kemudian berwudu seperti wudu untuk sholat sempurna, kemudian dia mengambil air dengan tangannya, setelah itu disela-selakan ke rambutnya, kemudian menyiram kepalanya 3 kali, setelah itu baru menyiram seluruh badannya. Kemudian adalah apa? Dia mencuci kedua kakinya. Ini yang pertama. Yang kedua yang dijelaskan oleh Syekh Nusaimin rahimahullah taala dan juga Syekh bin Baz, yaitu hanya sebatas langsung menyiramkan air ke seluruh badan. Ambil air misalnya 3 gayung, kebiur 1 kali dari kepala semuanya 3 kali, kebiur, ternyata apa? Air sudah sampai ke seluruh badan, sudah rata. Ini sudah terhitung apa? Mandi janabah. Atau dari dada dulu, kemudian dari kepala, kemudian apa ke kaki, ini juga apa? Juga terhitung sebagai mandi janabah. Atau dari bawah, dari kaki, kemudian apa? Dari kepala, ini juga terhitung sebagai mandi janabah. Atau hanya sebatas nyebur ke kolam atau ke sungai atau ke laut misalnya, yang jelas adalah satu air yang banyak, kemudian naik lagi. Ini juga sudah terhitung dari apa? Sudah terhitung sebagai mandi junub, walaupun tidak menggosok, tidak, dan segala macamnya. Baik, ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nusaimin dan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Adapun wudu hukumnya adalah sunnah. Baik. Kemudian tata cara yang kedua dari mandi janabah adalah hadis dari Maimunah bintul Haris radhiyallahu taala anha, sayyidun Nabi alaihi salatu wasalam. Kata beliau, annaha qalat wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wudu al-janabah. Aku pernah meletakkan, menyiapkan untuk Nabi alaihi salatu wasallam air yang akan digunakan untuk mandi janabah. Fa'aqa bi yaminihi ala yasarihi marataini wa thalathan. Kemudian beliau menyiramkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya 3 kali. Tsumma ghassala farjahu. Kemudian beliau mencuci kedua kakinya, kemudian beliau mencuci kemaluannya. Mirip dengan hadis Aisyah. Kalau hadis Aisyah mencuci kedua tangan, kemudian apa? Mencuci kemaluan. Ini juga demikian, mencuci kedua tangan, kemudian mencuci kemaluan. Namun di sini ada perbedaannya. Tsumma daraba yadahu bil ardi awil ha'id marataini aw thalathan. Setelah itu, setelah mencuci kemaluan, beliau mengusapkan tangannya ke tanah ataupun ke dinding, yaitu apa? Membersihkan kotoran yang ada pada tangannya 2 kali atau 3 kali. Setelah itu beliau berkumur, istinsak, mencuci wajahnya, mencuci kedua tangannya, lalu beliau menyiramkan air ke kepalanya, kemudian beliau menyiramkan air ke seluruh badannya. Baru terakhir apa? Beliau mencuci kedua kakinya. Perbedaannya adalah pada hadis ini dengan hadis Aisyah. Kalau hadis Aisyah, beliau berwudu seperti wudu untuk sholat. Berarti apa? Sempurna dari berkumur sampai mencuci kedua kaki. Namun pada hadis Maimunah radhiyallahu taala anhunna, Rasulullah SAW meninggalkan pencucian kaki. Kapan dicuci kaki itu? Dicuci kakinya ketika apa? Ketika sudah selesai. Dan ada satu tambahan, yaitu beliau mengusapkan kedua tangannya ke tanah ataupun ke dinding 2 kali atau 3 kali. Ini tata cara yang ketiga. Bedanya dengan hadis Aisyah terkait dengan apa? Wudunya. Kalau pada hadis Aisyah wudu sempurna, pada hadis Maimunah tidak sempurna wudunya. Baik, kita ulangi tata cara mandi janabah yang diriwayatkan dari Maimunah radhiyallahu taala anha, yaitu mencuci kedua tangan, kemudian mencuci kemaluan. Setelah itu tangan diusapkan ke tanah ataupun ke dinding, diusapkan ke tanah ataupun ke dinding 2 kali atau 3 kali. Kemudian berkumur, istinsak, mencuci wajah dan mencuci kedua lengan. Tidak disebutkan di sini mencuci kepala.
Tidak disebutkan mencuci apa ke kepala. Berkumur, istinsak, masukkan air ke dalam hidung, kemudian mencuci wajah, kemudian mencuci kedua tangan. Setelah itu beliau menyiramkan air ke kepalanya. Setelah menyiramkan air ke kepalanya, kemudian beliau menyiramkan air ke seluruh badannya. Setelah menyiramkan air ke seluruh badannya, beliau mencuci kedua kakinya. Ini hadis yang ketiga ataupun kaifiyah tata cara yang ketiga. Baik, tata cara yang keempat dari mandi janabah adalah hadis dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mandi janabah ataupun mandi suci. Ketika itu Ummu Salamah adalah seorang wanita yang selalu mengikat rambutnya. Karena rambut beliau panjang, beliau selalu mengikat rambutnya. Beliau bertanya, apakah harus melepas ikatan rambut tersebut? Maka kata Rasulullah SAW, la innama yakfiki antahti ala ra'sika salatah hasayat summa tufidina alaiki alma fatadharina. Engkau tidak harus melepas ikatan rambut tersebut ataupun gelungan rambut tersebut. Namun cukup bagi kamu menyiramkan air di atas kepala tanpa melepas ikatan rambut tadi 3 kali. 3 kali. Baik, yang demikian dihitung cukup. Kemudian menyiram ke seluruh badannya. Baik, di sini barakallahu fikunna. Sahabiah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bertanya terkait dengan terkhusus pada bagian kepala, apakah harus dicuci, apakah harus disela-sela rambutnya bila mana seorang wanita itu rambutnya panjang ataupun rambutnya selalu diikat. Kalau rambutnya selalu diikat maka tidak harus bagi dia untuk melepas ikatannya. Namun boleh langsung menyiramnya dan langsung menyiram di atas kepala, kemudian langsung menyiram ke seluruh badannya, maka sudah terhitung sebagai orang yang suci. Misal kalau praktek dengan hadis Ummu Salamah, seorang wanita dia mencuci kedua tangan, mencuci kemaluannya, kemudian berwudu dengan wudu sempurna. Setelah berwudu dengan wudu sempurna, dia langsung menyiram air ke kepalanya tanpa menyela ke rambutnya, kemudian dia langsung menyiram seluruh anggota badannya. Selesai. Kata Rasulullah SAW, kalau demikian maka engkau telah suci. Ini kaifiyah yang keempat. Tidak terkait dengan wudunya, mandinya seorang wanita. Namun di sana perlu diperhatikan, akhwati fillah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang wanita dia mau mandi kemudian dia mengikat rambutnya ataupun dia menutup rambutnya dengan penutup supaya rambutnya tidak basah, apakah yang demikian ini diperbolehkan kalau mandi junub? Maka tidak. Kalau memang kebiasaannya mengikat, ini boleh langsung disiram. Namun kalau sebelum mandi dia tidak mengikat dan ketika mau mandi dia ternyata mengikat, maka maka dia tidak boleh melakukan seperti hadisnya Ummu Salamah. Dia harus melepas ikatannya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kebiasaan untuk mengikat rambutnya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan kebiasaan dia. Kalau kebiasaannya sudah mengikat rambut dan mau mandi juga posisi rambut sudah terikat, maka tidak perlu melepas. Namun kalau cuma ingin cari rukhsah supaya tidak rambutnya tidak basah semua, kalau memandi diikat, maka ini tidak. Ini tidak. Wallahu alam bissawab. Baik. Kemudian tata cara yang selanjutnya, dan ini yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala adalah tata cara yang paling afdal, tata cara yang paling baik. Masih pada tata cara mandi junub ataupun mandi suci. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala,
Yatawaddau wudu as-shalah, dia berwudu seperti seorang wudu salat. Summa ba'da dzalika yufidul ma' ala ra'sihi salasa marat. Kemudian dia menyiramkan air ke kepalanya 3 kali. Summa ala badanihi ala syakil aiman. Kemudian dia menyiram ke badannya di bagian kanan. Bagian kanannya. Setelah itu aithar, kemudian bagian kiri. Kemudian seluruh badannya. Seluruh badannya. Hadhihi sunnah wa hadza huwal afdal. Ini yang sunnah dan ini yang paling afdal. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala demikian. Seorang berwudu, kemudian menyiram kepalanya 3 kali, kemudian menyiram badan bagian kanannya, setelah itu badan bagian kiri, kemudian apa? Kemudian seluruh tubuhnya. Baik, ini yang paling afdal kata Syekh bin Baz rahimahullah taala. Baik, di sana ada kaifiyah khusus tata cara mandi suci dari haid ataupun dari nifas. Tata cara mandi khusus, tata cara mandi suci dari haid ataupun dari nifas. Serupa dengan hadis-hadis mandi junub yang lain, namun di sana ada pengecualian, yaitu hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Asma pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang an-ghuslil mahid, tentang mandinya orang yang haid. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, yaitu mengambil air dan dicampur dengan apa? Sidr, daun bidara. Artinya kalau mandi suci, baik mandi suci dari junub, ini tidak disebutkan dengan daun bidaranya, cuma sebatas apa? Air. Nah, di sini terkait dengan mandi suci dari haid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan ta'khud ihdakunna ma'aha wa sidrataha. Wanita tersebut mengambil air dan juga apa? Daun bidara. Kemudian dia berwudu. Berwudu. Yang perlu disiapkan adalah air dengan daun bidara. Kalau enggak ada berarti apa? Dengan sabun pengganti daun bidara tersebut. Kemudian dia berwudu. Setelah berwudu, tusabbu ala rasiha fatudlikuhu dalkan sadidan. Kemudian dia menyiramkan air tersebut ke kepalanya dan menyela-nyelanya, menggosoknya dengan apa? Dengan sangat. Artinya apa? Sampai benar-benar suci. Tidak seperti apa? Tidak seperti mandi suci yang telah kita sebutkan. Terkhusus dengan mandi suci dari haid ataupun dari nifas. Ketika mencuci kepala, maka apa? Dia benar-benar menggosok-gosoknya. Sampai benar-benar apa? Bersih. Kemudian summa tusabbu 'alaihal ma', setelah itu disiram lagi dengan apa? Dengan air. Kemudian disiram lagi dengan air. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ta'khudh fursatan mumsikatan fatadhiru biha." Kemudian mengambil secari kain yang dibasahi dan digunakan untuk bersuci. Kata Asma, bagaimana cara bersuci dengan air, dengan kain tersebut? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bersuci dengan air tersebut, ya dengan kain tersebut. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dengan membisikkan, yaitu tempat keluarnya darah dibersihkan, dilap dengan apa? Dengan kain tersebut. Nah, ini perbedaannya. Ini apa? Perbedaannya terkait dengan daerah sekitar yang keluar darah haid dibersihkan dengan kain yang basah. Kemudian apa? Kepala benar-benar juga apa? Dibersihkan, tidak seperti apa? Tidak seperti apa yang disebutkan pada apa? Mandi suci ketika junub. Wallahu alam bissawab. Ini beberapa kaifiyah tata cara mandi suci yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dari sahabiah, dari istri-istri Rasulullah SAW ataupun dari sahabiah radhiyallahu taala anhunna. Kemudian juga apa yang disebutkan oleh Syekh bin Baz dan apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ringkasnya barakallahu fikunna, bahwa kalau kita mau mencukupkan seperti apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dan juga Syekh bin Baz, hanya misalnya menyiramkan air ke seluruh badan tanpa wudu, yang penting niatannya mandi, itu juga apa? Mandi suci,
itu juga apa? Terhitung sebagai mandi suci. Wallahu alam bissawab. Namun di sana ada tata cara mandi suci yang paling afdal, tata cara mandi suci yang sesuai dengan dalil-dalil yang ada, dan juga perlu diingat di sana ada tata cara mandi suci dari haid ataupun nifas secara khusus. Yaitu apa? Yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala mengkisahkan tentang pertanyaan Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum, yaitu pertanyaan tentang mandi suci dari haid. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kemudian permasalahan-permasalahan selanjutnya insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalna barakallahu fikunna.